sore, salam merpati pos Indonesia. Kembali lagi di kandang saya, Randy Love, bersama saya Randy. Di video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu merpati pos, karena mungkin banyak orang yang belum tahu arti merpati pos itu seperti apa dan sejarahnya mungkin bagaimana. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang apa itu merpati pos, teman-teman. Jadi mengulik dari sejarahnya secara teori, teman-teman, merpati pos itu sebutan hanya untuk di Indonesia, teman-teman. Karena mengulik dari sejarahnya, merpati pos itu mulai trending atau terkenal di dunia itu mulai sejak abad 18, 19 dan sampai saat ini, teman-teman. Jadi di luar Indonesia sana, di luar negeri atau di Eropa atau di Amerika, merpati pos itu biasa disebut dengan home pigeon atau bisa juga disebut dengan homing pigeon, teman-teman. Jadi banyak jenis merpati pos zaman dulu atau sampai sekarang juga. Dulu contohnya di luar negeri itu ada Dragon Pigeon, English Carrier Pigeon, Belgian, American, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching lah di Google ya, jenis-jenis merpati pos, teman-teman. Jadi di sejarahnya tentang apa itu merpati pos. Jadi nenek moyang merpati pos itu, teman-teman, itu Dragon Pigeon. Jadi asal muasal dari merpati pos itu sendiri yang sering kita sebut merpati pos itu, teman-teman, yaitu Dragon Pigeon. Jadi seluruh burung merpati yang bisa pulang terbang itu disebut dengan merpati pos di Indonesia, tapi di luar negeri itu disebut dengan home pigeon, teman-teman. Dan yang saya sebutin tadi itulah jenis-jenisnya, teman. Jadi merpati pos itu hanya untuk di Indonesia. Jadi di luar Indonesia, di Thailand, di Singapura itu mungkin bisa berbeda-beda penyebutannya, teman-teman. Jadi apa sih yang saya pelihara? Itu merpati pos racing itu sudah beda lagi, teman-teman. Merpati pos racing itu hasil upgrade dari merpati pos-pos yang ada sebelumnya, teman-teman. Jadi seperti yang Dragon Pigeon, English Carrier tadi, hasil dari modern atau kemajuan teknologi di hasil perkembangannya zaman ini, teman-teman, terjadi atau terhasil lah itu modern racing pigeon yang mungkin sekarang ngetop di kalangan kita itu racing pigeon atau merpati pos balap yang ikut sertakan lomba. Jadi dari mana asalnya racing pigeon ini, teman-teman? Hasil dari pos-pos lama dulu. Kalau di Indonesia itu sering disebut pos jadul, teman-teman, atau pos zaman dulu yang dengan dikategorikan hidungnya besar, teman-teman. Tapi di racing pigeon itu karena hasil breeding selektif atau persilangan antar pos-pos untuk menghasilkan pos terbaik untuk balapan secara fisik, secara otak, dan juga secara kecepatan, ya, teman-teman. Jadi breeding selektif itu bagaimana membreedingkan merpati terbaik. Jadi seperti Dragon Pigeon itu salah satu nenek moyangnya, hasil apa yang sekarang itu dari Dragon Pigeon itu, teman-teman. Jadi keunggulan dari Dragon Pigeon itu salah satunya homing atau otaknya yang cerdas, teman-teman, untuk pulang. Mungkin secara terbang, secara fisik dia kurang atau kurang cepat. Seperti juga English Carrier, itu salah satu penerbang yang handal di Inggris, teman-teman, di negara Inggris. Cuman kelemahannya di mana? Dia mempunyai homing atau insting pulang yang agak kurang, walaupun ada beberapa mungkin yang otaknya cerdas dan cepat pulang. Tapi dari segi fisik dia lebih unggul daripada Dragon Pigeon, teman-teman. Begitupun dengan merpati-merpati yang lainnya, teman-teman. Jadi terjadilah atau berhasillah dan adanya modern racing pigeon ini atau merpati pos balap, teman-teman. Seperti yang saya pelihara itu kan. Jadi dia menjadi bibit unggul. Bibit unggul dari segi fisik, dari segi kecerdasan, dan dari segi kecepatan, teman-teman. Jadi di racing pigeon itu dia punya kecepatan dan otak dan tidak akan pulang berlama-lama. Karena seperti nenek moyangnya tadi yang saya bilang, Dragon Pigeon itu dia home instingnya mau Anda atau kalian simpen bertahun-tahun di rumah, dia
ketika dia punya kesempatan untuk terbang dan pulang, dia akan pulang teman-teman. Jadi cikal bakalnya dari situ. Tapi sekarang karena modern tadi juga teman-teman ya, seperti banyak juga kalangan yang tidak untuk balap di luar negeri juga disebut, kalau untuk yang udah crossingan untuk hias itu sering disebut dengan home beauty, homer beauty, sesuai dengan asal mereka ya teman-teman, karena persilangan itu. Jadi modelannya masih ada seperti merpati homing pigeon atau merpati pos teman-teman kalau kita bilang, tetapi dia sudah tidak bisa untuk dipakai untuk balapan lagi karena dia sudah di-upgrade untuk kehias teman-teman. Jadi kembali lagi ke breeding selektif tadi kan. Jadi ketika kita ingin membreeding, itu menghasilkan yang bagaimana itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi tentang apa itu merpati pos. Mungkin ada juga sekalian teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Sebenarnya banyak yang ingin saya bahas teman-teman, dari ciri-cirinya, perbedaannya dengan merpati biasa, merpati jadul, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa kita buat video di selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.